Atlantis, menurut Plato, adalah sebuah peradaban maju yang tenggelam sekitar 9.000 tahun sebelum zamannya, sekitar 11.600 tahun yang lalu, dalam satu malam karena bencana besar. Lokasi Atlantis yang hilang telah menjadi misteri selama ribuan tahun. Tetapi ada teori menarik yang mengaitkan wilayah Indonesia dengan Atlantis. Geologi dan perubahan iklim, Sundaland yang tenggelam. Bukti paling kuat yang mengaitkan Indonesia dengan Atlantis berasal dari geologi dan sejarah perubahan iklim. Pada masa Pleistosen, Asia Tenggara merupakan bagian dari daratan yang jauh lebih luas yang dikenal sebagai Sundaland. Pada puncak zaman es, permukaan laut dunia jauh lebih rendah, sehingga daratan Sundaland menyatu dengan daratan Asia Tenggara. Namun, sekitar 11.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, akhir dari zaman es menyebabkan lapisan es kutub mencair, dan permukaan laut naik secara dramatis, menenggelamkan sebagian besar wilayah Sundaland. Hipotesis ini berhubungan erat dengan deskripsi Plato tentang Atlantis yang tenggelam. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar dengan peradaban maju yang tenggelam ke dasar laut akibat bencana alam besar. Proses geologis yang terjadi di Sundaland menunjukkan pola yang mirip, di mana kenaikan permukaan laut yang tiba-tiba dan letusan gunung berapi mungkin memicu tenggelamnya peradaban yang ada di wilayah tersebut. Letusan Toba, bencana besar. Letusan supervolcano Toba, yang terjadi sekitar 74.000 tahun lalu, adalah salah satu letusan terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan ini diperkirakan menyebabkan pendinginan global yang signifikan, mengurangi populasi manusia, dan menciptakan bencana iklim yang mengubah ekosistem di wilayah Asia Tenggara. Meskipun letusan ini jauh sebelum waktu yang disebutkan Plato, beberapa teori spekulatif mengaitkan efek bencana besar ini sebagai bagian dari ingatan kolektif manusia tentang bencana yang menghancurkan, yang kemudian mungkin diabadikan dalam mitos Atlantis. Selain itu, letusan gunung berapi dan aktivitas tektonik di wilayah Indonesia terus berlangsung selama ribuan tahun. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 535 Masehi juga tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang mengubah iklim dunia. Ada kemungkinan bahwa serangkaian bencana geologis besar ini berperan dalam menciptakan gambaran tentang peradaban besar yang hilang di bawah laut, seperti yang diceritakan oleh Plato. Peradaban kuno yang hilang, bukti arkeologis. Meskipun bukti peradaban maju sebanding dengan deskripsi Plato tentang Atlantis belum ditemukan di Indonesia, ada beberapa situs arkeologis di wilayah ini yang menunjukkan bahwa manusia telah menghuni wilayah ini selama ribuan tahun dengan tingkat kebudayaan yang maju. Misalnya, Kompleks Candi Borobudur, yang merupakan salah satu monumen agama terbesar di dunia, dan situs Gunung Padang di Jawa Barat, yang oleh sebagian peneliti diklaim sebagai sisa-sisa piramida kuno, menunjukkan adanya kemampuan teknis dan budaya tinggi pada masa lalu.
Gunung Padang, khususnya, memunculkan teori kontroversial. Beberapa peneliti mengklaim bahwa situs ini berusia jauh lebih tua daripada yang diperkirakan, mungkin mencapai 20.000 tahun, yang bisa menunjukkan bahwa peradaban kuno di wilayah ini jauh lebih maju dan lebih tua daripada yang diperkirakan. Jika ini benar, ini dapat mendukung teori bahwa peradaban kuno yang hilang di wilayah Indonesia memiliki hubungan dengan cerita Atlantis. Kesamaan mitologi dan kepercayaan lokal. Banyak budaya di Indonesia dan Asia Tenggara memiliki mitologi tentang tanah yang hilang atau tenggelam. Misalnya, mitos tentang tanah Jawa yang diperluas oleh Batara Guru dalam mitologi Jawa, dan kemudian mengalami perubahan akibat peristiwa alam. Mitos serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Nusantara. Beberapa peneliti spekulatif menganggap bahwa cerita-cerita lokal ini mungkin merupakan bagian dari ingatan kolektif tentang tenggelamnya daratan Sundaland, yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi cerita Plato tentang Atlantis. Bukti paleoantropologi, migrasi manusia purba. Selain itu, penelitian paleoantropologi menunjukkan bahwa wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan salah satu jalur migrasi penting bagi manusia modern. Beberapa temuan fosil, seperti Homo erectus dan Homo floresiensis, menunjukkan bahwa manusia purba telah menghuni wilayah ini selama ratusan ribu tahun. Dengan begitu, ada potensi bahwa manusia yang tinggal di wilayah ini mengembangkan kebudayaan yang relatif maju sebelum tenggelamnya Sundaland. Hipotesis Indonesia sebagai Atlantis. Berdasarkan bukti geologis, arkeologis, dan mitologis, ada beberapa aspek yang menarik yang memungkinkan Indonesia diidentifikasi sebagai Atlantis. Wilayah Sundaland, yang tenggelam akibat naiknya permukaan laut pada akhir zaman es, memiliki kesamaan dengan deskripsi Plato tentang peradaban maju yang hilang karena bencana alam. Selain itu, aktivitas vulkanik besar seperti letusan Toba dan Krakatau dapat dianggap sebagai bencana yang relevan dengan cerita Atlantis. Meski demikian, tanpa adanya bukti arkeologis yang kuat dan data ilmiah yang mendukung secara tegas, hubungan antara Atlantis dan Indonesia tetap bersifat spekulatif. Namun, dengan kemajuan teknologi penelitian geologi dan arkeologi di masa depan, siapa tahu, mungkin suatu hari misteri Atlantis benar-benar terungkap di bawah Laut Nusantara.